Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, kawan-kawan tetap beraktivitas seperti biasa, ya. Nah, tetap jaga kesehatannya. Nah, kawan-kawan, baru-baru ini ada berita yang menghebohkan, ya. Nah, ini moderator, kawan-kawan. Ingat, ini moderator bukan kortim, ya kawan-kawan. Nah, ada kebalikan dari apa yang dijelaskan ya dari Nicholas Kokalis dan Chin Dion Pan, ya, bahwasanya P-Network ini berbeda dengan cryptocurrency lainnya, ya. Tapi akhirnya ada penjelasan dari moderator ya bahwasannya P-Network sama dengan cryptocurrency yang lain. Penjelasan moderator ini sangat berbeda dengan pengertian yang selama ini kita pahami nih kawan-kawan. Nah, kesimpulan dari penjelasan moderator tersebut adalah yang membedakan P-Network dengan cryptocurrency lainnya hanyalah teknologi Web 3.0, ya, jumlah pengguna serta blockchain yang dimiliki. Nah, tidak ada terobosan sistem baru yang semula digaungkan. Nilai Bitcoin tetap sama dengan cryptocurrency lainnya. Mengikuti hukum pasar purba, hukum konvensional ditentukan oleh supply dan demand, ya. Nah, ini yang membuat kita jadi akhirnya ketar-ketir nih kawan-kawan ya, tapi sabar. Ya, ini adalah moderator bukan core team ya. Nah, pada awalnya ya kita kagum dengan P-Network yang mempunyai konsep penetapan nilai koin ya secara independen yang akan dilakukan oleh core team setelah sebelumnya melakukan persiapan dengan recruiting pioneer yang atau yang sekarang katanya menjadi yang terbanyak di antara semua cryptocurrency. Nah, menciptakan teknologi Web 3.0 meyakinkan perusahaan-perusahaan raksasa dunia untuk berkomitmen mendukung, menerima, dan menjadi vendor. Menciptakan blockchain terbesar, melakukan hackathon, melibatkan universitas ternama, ahli-ahli kelas dunia, serta perusahaan-perusahaan besar. Tapi ternyata ya itu tidak cukup untuk membuat P-Network mampu melakukan konsep penentuan harga melalui konsensus. Memang tidak semua konsep yang dirancang dalam perjalanan ya ya eksekusinya bisa mulus seperti yang kita harapkan. Jadi perubahan dari rencana semula bahwa P-Network akan menentukan nilai secara independen melalui cara konsensus, tapi ternyata tidak mampu dilaksanakan adalah wajar saja. Namanya juga sebuah proyek ya. Nah, cita-cita menjadi mata uang dunia mungkin terlalu muluk. Proses yang harus dilalui tidaklah sederhana dan mudah sehingga diputuskan untuk menjadi cryptocurrency sebagaimana yang lainnya dan menjadi aset yang diperdagangkan di platform exchanger seperti cryptocurrency kebanyakan ya kawan-kawan. Nah, para pionir harus mengetahui hal ini dan tidak usah kecewa walaupun P-Network tidak bisa mewujudkan impian untuk menetapkan harga sendiri dengan cara konsensus bukan berarti impian para pionir kandas. Melihat besaran jumlah pionir teknologi yang dimiliki, blockchain yang telah dibangun, dukungan perusahaan yang ada, suksesnya hackathon, walaupun P-Network tidak bisa melakukan penetapan nilai, tapi nilai Bitcoin di masa depan pasti akan mengalahkan cryptocurrency lainnya. Nah, kawan-kawan, perbedaannya mungkin ada pada nilai awal yang tidak jadi ditetapkan sendiri, tapi akan dibiarkan terbentuk oleh pasar berdasarkan trust yang terbentuk dengan pertimbangan besaran jumlah pioner, teknologi yang dimiliki, blockchain yang telah dibangun, dukungan perusahaan besar yang ada, suksesnya hackathon, pasti Bitcoin tetap akan memiliki nilai yang fantastis pada suatu saat. Tapi kalau memang benar ya, seperti yang Adimas Toto sampaikan bahwa nilai P-Network akan mengikuti harga yang terbentuk oleh pasar, ada sesuatu yang tidak sesuai. Ya kawan-kawan. Nah, ingat kawan-kawan, ini adalah moderator ya. Nah, kenapa saat beberapa exchanger melakukan listing tanpa persetujuan pihak P-Network ya, core team perlu melakukan eye counter ya,
encounter, toh itu adalah mekanisme pasar untuk membentuk harga. Dan hal tersebut adalah suatu yang positif, yang artinya ada pengakuan bahwa P-Coin memiliki nilai. Nah, kalau memang nilai P-Coin tidak akan ditentukan oleh core team, pembentukan nilai oleh pasar secara lebih dini adalah lebih baik. Toh hukum pasar, hukum purba, supply and demand tetap akan bekerja. Nah, ingat kawan-kawan, ini adalah moderator bukan core team ya. Nah, ini hanya sebagai ya tanggapan ya dari Adimas Toto ya kawan-kawan. Nah, yang kita ulas ya kawan-kawan agar kita semakin matang ya, agar semakin sabar. Ini dia ya. Nilai koin P dibentuk atau ditentukan bukan melalui mekanisme penetapan berdasarkan nilai konsensus global para pioner P network. Nah, kalau kita tanggap ini kawan-kawan, ini seperti core ya kawan-kawan, seperti core mining ya, seperti itu kawan-kawan ya, yang digadang-gadang besar ya, sampai 6 ribuan tiba-tiba anjlok. Nah, inilah ya kawan-kawan kematangan para pioner yang menyikapin semua berita ya. Ingat, kalau yang saya bacakan, admin yang bacakan ini ya adalah tanggapan dari moderator ya. Nah, moderator ya sama-sama kita pahamin bahwasannya dia sama jabatannya dengan para pioner ya. Ini hanya tanggapan pribadi kawan-kawan, bukan dari core team ya. Nah, nilai koin P seperti halnya nilai koin kripto lainnya ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Secara sederhana, semakin besar permintaan dan semakin sedikit pasokan koin P ya, nah akan naik. Sebaliknya, jika pasokan lebih banyak dari permintaan, maka harga koin P akan turun. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, namun nilai koin P akan berubah-ubah tergantung pada berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai koin P adalah ya, satu, popularitas dan adopsi P network sebagai jaringan yang digunakan secara luas di masa depan. Kedua, penambangan atau mining P yang semakin sulit sehingga pasokan koin P semakin berkurang dan dapat mengangkat nilai koin P. Nah, yang ketiga, regulasi pemerintah dan peraturan terkait mata uang kripto yang dapat mempengaruhi permintaan pasar dan mengubah persepsi publik terhadap koin P. Nah, yang keempat, perkembangan teknologi dan kemampuan P network dalam menawarkan solusi yang lebih baik dan efisien dibandingkan dengan jaringan kripto lainnya. Nah, penting untuk diingat bahwa koin P masih dalam tahap pengembangan dan belum diperdagangkan di bursa mata uang kripto publik. Oleh karena itu, nilai koin P saat ini belum ditentukan oleh pasar yang sebenarnya dan nilainya masih belum pasti. Sejauh ini tidak ada mekanisme penetapan nilai koin P berdasarkan konsensus global para pioner P network ya. Pioner P network memiliki peran penting dalam menentukan nilai koin P di masa depan dengan meningkatkan adopsi dan penggunaan jaringan P network ya. Permintaan pasar untuk koin P dapat meningkat dan nilai koin P dapat naik. Selanjutnya ya, selain itu, para pioner P network juga dapat mempengaruhi nilai koin P dengan mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan koin P di dalam layanan ya, dalam jaringan kawan-kawan. Serta mengembangkan aplikasi dan layanan yang dapat meningkatkan nilai ekosistem P network ya. Nah, itulah kawan-kawan ya. Inilah dia moderator ya kawan-kawan yang beragama ya, P network sama dengan cryptocurrency lainnya. Semoga saja ini tidak benar kawan-kawan ya. Nah, semoga saja pendiri ya Nicholas Kokalis dan Chin Dion Pan konsisten dengan tujuan P, visi dan misi P ya kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Ini hanya tanggapan orang biasa seperti kita, sama-sama pioner ya kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat ya, tanggapan yang relevan ya, lihat yang di Cina saja deh.
atau 314.159 ya mal ya, atau strategi dagang dolarisasi katanya. Nah, penjelasan yang berbanding terbalik, pelajari di LBH banyak tentang pasar pi kripto ya. Nah, kalau kita lihat tanggapan dari Dimas Toto ini ya, kami dapat memberikan informasi bahwa nilai konsensus global sebesar 314.159 US dollar yang diinginkan mayoritas pioner mungkin merujuk pada P atau harga profesion ya, yang dijelaskan dalam white paper P Network. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa nilai P akan sebanding dengan nilai P atau harga P ya, yang mencakup faktor-faktor seperti pertumbuhan penggunaan, kepercayaan dan adopsi jaringan dan faktor teknologi. Namun nilai tersebut tidaklah pasti dan dapat berubah-ubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya katanya. Nah, oke kawan-kawan, tetap bersabar. Ini sebagai pelajaran buat kita semua dan kesabaran kita semua ya. Semoga saja ya apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan ya, dengan doa dan bekerja keras ya kawan-kawan. Nah, terus mendukung GCP-nya 314.159 US dollar ya. Ini bisa terwujud ya kawan-kawan. Jangan patah semangat ya, tetap semangat ya kawan-kawan. Nah, tentunya salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.